warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat datang di Crypto Indonesia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin 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 ya robbal alamin. Dan tentunya dalam kondisi yang prima. Jadi pada video kali ini kita masih dalam kondisi akhirnya Bitcoin dalam kondisi bearish teman-teman ya. Kita lihat ya, untuk saat ini Bitcoin hancur lebur teman-teman ya, dan itu juga berdampak untuk harga daripada Bitcoin price ya. Bitcoin price akhirnya ambruk ya. Hold the price, apa kabar? Price dumping ya teman-teman ya. Apakah keputusan ada di tangan teman-teman ya? Apakah tetap hold atau cut loss daripada price? Tapi ingat ya, admin itu akan tetap hold price sampai ke Rp1 tentunya teman-teman. Tapi kalau teman-teman silakan riset dan dior sendiri teman-teman ya. Jadi apa sih yang menjadi penyebab sehingga harga daripada Bitcoin price akhirnya ambruk pada hari ini? Titik resistensi di angka 28 akhirnya jebol dan itu turun ke level 26 teman-teman ya. Langsung saja sekarang kita berada di harga daripada Bitcoin teman-teman. Untuk saat sekarang ini harga Bitcoin lagi di dump dari harga tertingginya 27.000. Sekarang Bitcoin cenderung turun ke angka 25.719 dan sangat memungkinkan untuk kembali turun ke harga 23.000 teman-teman. Nah, kemudian kalau kita perhatikan untuk harga daripada Bitcoin price sendiri, sekarang price ini paling parah lagi teman-teman ya. Dari harga 28 itu dump ke kepala 25. Oke teman-teman ya, di sini kita berbicara penyebab price hancur lebur seperti ini bukan karena price itu scam teman-teman ya, bukan karena price itu adalah token yang tidak bagus, bukan karena fundamental daripada price yang bermasalah, tapi karena lebih daripada harga Bitcoin yang anjlok ya. Bukan hanya price teman-teman yang hancur, semua koin token itu rata-rata anjlok. Ethereum, BNB lebih-lebih teman-teman ya, Ethereum, Ripple, kemudian BCH itu hancur lebur semua, tak terkecuali Baby Dogecoin dan juga Bitcoin price pastinya teman-teman ya. Nah, kita lihat ya analisis harga di sini. Kita lihat sudah ada akumulasi sedikit ya daripada Bitcoin price, tapi masih hati-hati. Saat sekarang ini kita perhatikan bahwa masih dalam tren penurunan untuk Bitcoin. Untuk saat sekarang di level 25.89 teman-teman yang ingin serok price jangan dulu teman-teman ya. Jangan dulu, please jangan dulu serok. Teman-teman tunggu lagi penurunan ke 24 atau 23 dan bahkan 22 kepala 22 teman-teman bisa melakukan perkiraan untuk serok, tapi ingat ya, harus bertahap teman-teman ya. Untuk saat sekarang ini masih berbahaya. Kenapa? Karena harga Bitcoin itu lagi goyang-goyangin sekarang karena ditimpa oleh beberapa isu teman-teman ya. Jadi intinya penurunan price pada hari ini bukan karena price penyebabnya adalah price scam atau price melarikan uang investor, bukan seperti itu teman-teman ya. Tapi penurunan yang dialami oleh Bitcoin price itu lebih daripada food yang akhirnya diterima oleh dua koin besar, yaitu Bitcoin dan juga BNB teman-teman ya. Langsung saja to the point. Di sini kita masuk di koinvestasi.com teman-teman ya. Di sini kita lihat salah satu yang menjadi penyebab ya. Hari ini kita lihat harga Bitcoin dan BNB anjlok usai SEC akhirnya menuntut Binance. Wow, ini bahaya sekali teman-teman ya. SEC ini menuntut Binance, exchange nomor 1 dunia teman-teman. Kita lihat SEC melayangkan 13 gugatan terhadap pertukaran kripto Binance pada Rabu 5 Juni 2023. Gugatan tersebut meliputi kegiatan operasional exchange, perantara dan lembaga clearing yang tidak terdaftar. Nah, memberikan informasi yang salah mengenai kontrol perdagangan dan pengawasan di platform Binance Amerika, serta penawaran dan penjualan sekuritas tanpa izin yang tidak terdaftar. Pasar kripto merespon negatif berita ini. Terlihat Bitcoin mengalami penurunan minus 5,3%, BNB yakni koin utilitas Binance turun cukup signifikan sebesar 9,2%. Dalam 24 jam terdapat sebesar 300,22 juta US dollar posisi futures yang terlikuidasi. Wow, ini bahaya teman-teman ya. Harga Bitcoin dan BNB alami penurunan. Nah, jadi yang menjadi salah satu penyebab teman-teman ya, kenapa harga Bitcoin dan harga altcoin juga turun termasuk si Bitcoin price, itu penyebab utamanya karena SEC kembali membuat ulah teman-teman ya. SEC ini menuntut Binance ya. Alasannya mereka menuntut Binance yaitu gugatannya itu karena katanya Binance itu melakukan kegiatan operasional ya. Ada masalah di kegiatan operasional exchange
kemudian katanya lembaga clearing yang tidak terdaftar, kemudian katanya Binance memberikan informasi yang salah mengenai kontrol perdagangan dan pengawasan di platform Binance Amerika, serta penawaran dan penjualan sekuritas tanpa izin yang terdaftar. Itu yang menjadi salah satu penyebab utama teman-teman ya, sehingga Binance ini dituntut oleh SEC dan menjadi penyebab salah satu penyebab utama sehingga Bitcoin dump teman-teman ya. Kemudian di sini kita lihat Binance kena 13 tuntutan SEC. CZ pastikan dana pelanggan aman ya, aman ya. Jadi Komisi Sekuritas dan Bursa SEC Amerika Serikat menggugat Binance dan pendirinya Changpeng Zhao di Pengadilan Distrik Columbia pada 5 Juni. SEC mengajukan 13 tuntutan terhadap Binance, termasuk tuduhan atas penyalahgunaan dana pengguna senilai miliaran dolar. Akibatnya total likuidasi pasar kripto menyentuh level tertinggi dalam 3 bulan terakhir. Nah, di sini kita lihat untuk total likuidasi pasar kripto capai 310 juta US dollar teman-teman. Tapi di sini kita tidak usah panjang lebar. Teman-teman lihat ya, Binance ini kan dari Cina teman-teman ya. Binance ini adalah salah satu perusahaan kripto terbesar yang ada di Cina. Nah, sekarang SEC ini dari mana? SEC ini adalah salah satu sekuritas keamanan yang berasal dari Amerika Serikat. Nah, teman-teman pikir dulu ya, antara Amerika dan Cina apakah pernah akur masalah perdagangan? Nah, tidak kan? Nah, logikanya seperti itu ya. Amerika itu berusaha menjatuhkan Binance teman-teman ya. Karena kenapa? Binance itu adalah salah satu perusahaan kripto yang sangat besar di negara Cina teman-teman. Mereka ini berasal di Cina dan sepertinya Amerika takut dengan dominasi Binance dalam dunia cryptocurrency teman-teman ya. Saya yakin seperti itu. Makanya SEC ini selalu cari masalah sih sebenarnya menurut saya pribadi. Mereka ini suka cari masalah supaya harga Bitcoin ini hancur dan mereka ingin tetap dolar menjadi salah satu komoditas mata uang terkuat. Padahal kita kenal bahwa Bitcoin ini menjadi salah satu ancaman dolar di masa mendatang teman-teman. Jadi menurut admin pribadi, kita tidak terlalu menyikapi apa yang dilakukan oleh sekuritas daripada Amerika Serikat ini. Bahkan kita lihat CZ sendiri itu tenang-tenang saja teman-teman ya. Si CZ itu yang merupakan developer atau pemimpin daripada Binance itu tenang-tenang saja. Dia bahkan mengatakan bahwa memastikan dana pelanggan aman. Kemudian yang kedua teman-teman harus pahami bahwa sebentar lagi halving Bitcoin di tahun 2024. Sepertinya ini hanya akal-akalan saja teman-teman, agar terjadi kepanikan supaya Bitcoin hancur. Karena kenapa? Karena di tahun 2024 itu akan ada halving Bitcoin yang bakalan menjadi euforia bagi Bitcoin dan altcoin yang bakalan rally di tahun 2024 teman-teman ya. Jadi menurut saya seperti itu ya. Ini susah untuk dimengerti ya. Kenapa baru sekarang menuntut Binance ya? Kenapa tidak dari dulu teman-teman ya? Nah, kita lihat di sini dokumen gugatan menyebutkan Binance dan Changpeng telah melanggar Undang-Undang Sekuritas tahun 1933 dan Exchange ACT tahun 1934 dengan melakukan penjualan aset kripto yang diduga merupakan sekuritas tidak terdaftar. Binance dan BAM Trading yang melakukan bisnis sebagai Binance Amerika dituduh telah menawarkan layanan pasar sekuritas seperti pertukaran broker dealer dan agen clearing yang di platformnya tanpa mendaftar ke SEC. Saya yakin ini akan bersifat sementara. Kedepannya bakalan hilang dan saya yakin Bitcoin akan kembali rally teman-teman. Saya tidak peduli dengan informasi dari SEC kepada Binance ini teman-teman. Nah, kita kembali ke market. Di Hobi Global teman-teman ya. Teman-teman melihat ya, untuk saat sekarang ini harga Bitgerbrice ini mengalami penurunan. It's okay teman-teman. Untuk saat sekarang jangan dulu teman-teman serok ya, jangan dulu serok. Tunggu dulu perkembangannya teman-teman ya. Jadi tunggu dulu informasi-informasi dari kami supaya nanti teman-teman tidak salah langkah dalam melakukan serok Bitgerbrice. Nah, pertanyaan sekarang, apakah Bitgerbrice masih berpotensi? Sangatlah berpotensi teman-teman ya. Itu hanya pengaruh dari Bitcoin saja yang digugat oleh SEC ya, Binance yang digugat oleh SEC. Teman-teman perlu ketahui ya, untuk Bitgerbrice sampai sekarang itu tidak ada masalah teman-teman ya. Mereka tetap mempertahankan ekosistem mereka. Yang mana kita lihat satu hari yang lalu di sini Bitgerbrice itu bahkan tidak terpengaruh dengan isu gugatan SEC kepada Binance. Mereka justru mengatakan seperti ini. Ini resmi, unit DeFi sekarang mendukung Bitgerbrice sebagai pemegang rantai Bryce. Bitger dan pengguna sekarang dapat menggunakan unit DeFi untuk banyak fitur menariknya. Jadi kita lihat santai-santai saja ya untuk si Bitgerbrice ini. Bahkan mereka memperluas kerjasamanya dengan salah satu perusahaan ternama, yaitu Reunitive DeFi teman-teman. Dan kemudian ada DTC Group. Di sini Bitger Ventures itu juga berhasil mengakuisisi
DTC ya, artinya bergabung dengan DTC Group. Ini menjadi salah satu fundamental sih teman-teman ya, yang sangat luar biasa untuk Bitgetbuys. Jadi untuk saat sekarang ini teman-teman, apa yang harus kita lakukan terhadap token Bryce kita? Oke, ini pendapat saya ya, ini pendapat saya. Apakah teman-teman harus cut loss, atau teman-teman hold? Kalau pendapat pribadi admin, tapi ini bukan paksaan ya. Untuk saat sekarang ini, ketika teman-teman sudah mengalami kerugian di Bryce, rugi sekali apabila teman-teman cut loss. Saat sekarang ini teman-teman rugi untuk cut loss. Sebaiknya teman-teman hold aja ya. Ini cuma saran pribadi. Kalian mau ikuti oke, kalian tidak mau ikuti juga tidak masalah. Yang jelasnya kalau admin pribadi saya akan tetap hold Bryce dan mengambil posisi di bawah nantinya untuk melakukan buyback atau melakukan pembelian kembali, menambah akumulasi aset saya. Di sini untuk posisi sekarang berada di level 26 teman-teman ya. Kita lihat dulu perkembangan isu gugatan SEC terhadap Binance. Kalau misalkan sudah mereda, saya yakin Bitgetbuys akan kembali naik teman-teman ke levelnya, yaitu ke 27 atau 28. Nah, kalau misalkan isu ini mereda, maka teman-teman bisa langsung melakukan serok ya kepada Bitgetbuys. Tapi kalau ini betul-betul berkepanjangan, tunggu ke area 24 teman-teman ya. Saya ulangi, tunggu di area 24 untuk melakukan serok, tapi serok itu bertahap aja, jangan banyak-banyak teman-teman ya. Teman-teman serok secara bertahap bagi yang ingin menghold Bryce atau ingin menambah aset Bitgetbuys kalian. Jadi tidak usah panik, penurunan daripada Bitgetbuys itu bukan karena Bitgetbuys scam, tapi karena isu gugatan SEC terhadap Binance ya. Ada 13 gugatan teman-teman. Sekian dan terima kasih. Tetap disclaimer Dior, pakai uang dingin tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.